Halo, sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kali ini kita berhadapan dengan sebuah pohon sancang. Ya, ini sebuah pohon sancang yang sudah mempunyai tahapan penanganan yang cukup lumayan. Jadi dia sudah mencapai perpecahan pada anak ranting. Dari sini kita akan melakukan penataan perantingan yang kemungkinan nanti bisa final, artinya sudah merupakan penataan perantingan yang membentuk kerangka tajuk ya. Jadi pada konten kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara kita menangani kondisi perantingan sancang pada tahap yang sedemikian ini. Ya, jadi nanti kita akan praktekkan caranya. Ini yang pertama memang kita harus pruning dulu, kemudian nanti saya akan memperlihatkan atau men-sharingkan bagaimana semestinya karakter perantingan sancang bisa sesuai dengan jenisnya. Nah, itu sangat penting. Kemudian bagaimana kita melakukan penataan pada pohon secara umumnya, yaitu memperhatikan arah sinar matahari. Oke teman-teman, karena ini pohon perlu di pruning dulu, kita lakukan pruning dulu sampai daunnya habis, baru nanti kita lanjut lagi pada proses penanganannya. Nah, ini pohon udah selesai kita pruning. Jadi sekali lagi ini adalah pohon yang memang sudah diproses sedemikian rupa sehingga memang sudah mempunyai perantingan yang cukup matang, yaitu sudah pada ke level 3 menuju ke level 4 ini. Jadi dari cabang udah mecah ke ranting, anak ranting, cucu ranting bahkan sudah ada. Nah, sekarang saya akan melakukan pemilihan, kemudian nanti akan dilakukan pembuatan kerangka tajuk. Jadi di sini saya sudah bisa dengan tahap yang seperti ini saya sudah bisa membuat kerangka tajuk. Dari apa yang sudah ada, banyak sekali koreksi-koreksi yang saya lakukan sesuai dengan penerapan membuat konsep bonsai tropis. Oke, saya mulai dengan pemilihan. Bisa diikuti teman-teman. Ya, yang pertama dengan membaca percabangannya, yaitu membaca kekuatan tumbuh yang ada. Kita bisa lihat posisi sudah ditentukan seperti ini. Cuma nanti angle-nya aja yang akan kita rubah sedikit dari yang ini. Kemudian kita miringkan sedikit ke sini. Ya, agar ini lebih jelas, bergeraknya ke atas lebih jelas. Nah,
Ini adalah gerak batang utama. Jadi ini adalah kekuatan tumbuh utama ya yang menuju ke nantinya ke mahkota. Ini adalah kekuatan tumbuh utama. Kemudian selain ini ada banyak sekali kekuatan tumbuh, yaitu yang paling besar adalah ini. Ya, di sini nanti kita akan membangun kelompok mahkota sendiri di sini. Ya, sebagai perwujudan kekuatan tumbuh dari pertumbuhan yang memang besar sekali ini. Kemudian ada kekuatan tumbuh lagi di sini. Ya, nanti akan kita pilih pemimpinnya untuk bisa menjadi pemimpin dari kelompok tumbuh yang berasal dari kekuatan tumbuh kedua ini. Ya, ini ada lagi yang ketiga di belakang sama. Nanti kita juga akan pilih mana yang akan menjadi pemimpin dan mana yang akan menjadi pengikut. Ya, di sini ada pertumbuhan baru rupanya teman-teman yang masih dibesarkan, yang akan menjadi kekuatan tumbuh yang berikutnya. Nah, jadi tidak banyak, 1, 2, 3, 4. Ya, inilah yang akan kita eksplor, inilah yang akan kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok tumbuh. Ya, dari sini kita sangat mudah sekali, tidak perlu bingung, artinya meskipun banyak sekali cabang ranting begini, kita tetap bekerja ataupun berproses mempunyai pola pikir membuat pengelompokan pada masing-masing kekuatan tumbuh. Nah, itulah pola pikir membuat bonsai tropis yang akan saya terapkan di pohon ini. Oke, kita mulai dari yang kekuatan tumbuh yang pertama ini. Nah, ini ada sebuah kekuatan tumbuh yang cukup besar. Ya, ini cukup besar. Kemudian udah terpisah menjadi 2 kekuatan tumbuh atau 3 kekuatan tumbuh. Jadi dari cabang ini mecah menjadi ranting. Ini ranting. Ranting 1, ranting 2, ranting 3. Ya, jelas ya. Nah, dari 3 ranting ini kita memilih mana ranting yang akan dibuat kelompok pemimpin. Ya. Ternyata memang harus kita pilih yang atas ini menuju ke perpecahan anak ranting yang di atas ini, yang memungkinkan untuk kita bangun menjadi kelompok mahkota. Ya, kemudian ini adalah pengikut, yang di belakang juga nanti pengikut. Nah, setelah kita menentukan ini menjadi kelompok tumbuh pemimpin, yang lain adalah kelompok tumbuh pengikut. Cuman dalam hal ini meskipun dia sebagai pengikut, kalau mau dimunculkan atau memungkinkan dimunculkan menjadi diadakan semi mahkota lagi, boleh. Ya, jadi apapun yang nanti akan kita rangkai dalam rangkaian kekuatan tumbuh yang ini harus menyatu dengan pemimpinnya. Ya, jadi ini semua analisanya adalah atau pola pikir membuatnya adalah berdasarkan satu kekuatan tumbuh ini. Kita dalam membuat kekuatan tumbuh yang ini tidak perlu memikirkan cabang-cabang yang berada di luar kekuatan tumbuh ini. Ya, nanti ada kelompoknya sendiri. Oke, saya mulai di sini ya. Nah, sekarang pada kelompok yang ini saya sudah melakukan pemilihan. Jadi inilah nanti ranting-ranting atau anak ranting yang akan kita pakai untuk dibentuk menjadi kelompok-kelompok kerangka tajuk. Ya, dengan menentukan bagian yang ini sebagai pemimpinnya. Jadi ini akan menjadi semi mahkota di sini. Semi mahkota. Kemudian ini pengikut, ini juga kalau mau dibuat pemimpin boleh. Jadi yang memungkinkan adalah ini. Ya, jadi di sini nanti bisa jadi semi mahkota lagi. Kemudian ini pengikutnya. Di belakang juga.
Nah ini kalau mau dimunculkan menjadi semi mahkota lagi boleh. Jadi pecahan dari ini bentuknya itu setiap kekuatan tumbuh itu mempunyai bentuk yang bukan berupa cabang saja, artinya apa namanya, penataan ranting yang lurus saja gini, tidak. Jadi ada pemimpin, ada pengikut dan lain-lain. Supaya apa nantinya wujud akhirnya bisa menimbulkan kesan natural. Kesan natural terhadap memang contoh kita adalah pohon tua yang hidup di alam tropis yang memang nantinya akan mempunyai banyak sekali semi mahkota karena kekuatan matahari sangat besar untuk memungkinkan pertumbuhan yang seperti itu atau pola tumbuh yang seperti itu. Ya, ini yang kedua, saya akan menentukan ini sebagai pemimpinnya. Bagian ini, jadi terusan dari ini cabang, mecah dua menjadi ranting, kemudian anak ranting yang ini saya pilih menjadi nanti kekuatan mahkota ataupun apa namanya, kerangka mahkota, pemimpinnya di sini, semi mahkota, sorry. Ini ya. Nah, ini wujudnya. Nanti kita kawat untuk dijadikan kerangka semi mahkota di sini. Ya, ini sudah juga teman-teman. Ya, jadi ini nanti akan kita lakukan pengamatan untuk dibentuk kelompok kekuatan tumbuh dari cabang yang kedua. Disesuaikan besarannya. Jadi kalau cabangnya kecil juga kelompoknya kecil, kalau cabangnya besar kelompoknya besar. Nah, itu adalah apa namanya, pembagian keseimbangan tumbuh dari kehidupan sebuah pohon ya. Jangan nanti di sini kekuatannya kecil ditumbuhkan lebih besar daripada kekuatan yang besar. Itu namanya tidak seimbang. Ya, jadi apa yang kita lihat sekarang ini terlihat, wah enak ini, sudah banyak rantingnya, sudah gini, tinggal gini. Sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya proses awalnya juga kita membuat satu persatu. Jadi membuat pengelolaan cabang dulu. Setelah cabang besarnya cukup, dipotong ini potongannya. Kemudian dia mecah menjadi 2 ranting. Ranting digedein dulu, habis itu dipotong ini potongannya. Kemudian dibuat anak ranting, ini anak ranting. Kemudian dibuat cucu ranting dan seterusnya. Nah, jadi ini lewat proses yang tidak sebentar sebenarnya, lama juga untuk membuat tahapan yang memang dibutuhkan di dalam proses pembuatan perantingan pohon supaya terjadi kematangan. Oke, saya lanjut dulu dengan semuanya teman-teman. Nanti kita balik lagi setelah pohon ini saya pilih dan kita udah menentukan untuk pengawatan.
Nah, ini udah selesai. Jadi di sini udah terlihat jelas. Saya benar-benar nantinya akan bekerja berurutan sesuai dengan pembagian kelompok-kelompok tumbuhnya. Kelompok tumbuh adalah cabang-cabang ini ya. Jadi sekarang saya akan melakukan pengawatan untuk nantinya dibentuk kelompok-kelompok tajuk. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dari cabang yang ini pemimpinnya mana, dari cabang yang ini mana, cabang yang ini mana, dan seterusnya. Ya, bahkan nanti kerangka mahkota yang sedemikian ini bagaimana saya membentuknya, kemudian menentukan arah tumbuh dari mahkota ini kemana, nanti akan kita ulas secara tuntas pada kasus pohon ini, karena memang tahap dari pohon ini sudah merupakan tahap yang cukup lumayan ya, cukup lumayan perpecahan perantingannya. Kita ikuti prosesnya. Sudah selesai dilakukan pengawatan. Selanjutnya saya akan melakukan pengarahan sekali lagi untuk membuat kelompok tajuk atau kerangka tajuk. Ya, ini sudah bisa kita buat kerangka tajuknya. Saya mulai dari mahkota. Saya mulai dari kelompok mahkota ya. Ini sekalian saya akan mempraktekkan bagaimana membuat kerangka mahkota. Banyak sekali pertanyaan ke saya untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat kerangka mahkota. Banyak sekali juga video saya yang sudah mempraktekkan sebenarnya, bahkan yang khusus untuk membahas tentang bagaimana membuat mahkota pada sebuah bonsai, udah banyak saya buat kontennya. Ini sekali lagi kita akan sekaligus membuat kerangka mahkota. Kebetulan di sini sudah banyak sekali sampai ke anak ranting ini ya. Jadi mungkin nanti akan bisa lebih terlihat hasil dari penataan kali ini. Oke, saya mulai dari terusan gerak batang teman-teman. Diawali dari tumbuhnya akar bergerak ke atas sampai ke ujung sebelah sini ya. Sampai ujung ke mari ya. Jadi inilah terusan gerak batangnya. Kemudian dari sini saya akan menentukan mahkotanya di mana. Lehernya di mana? Kalau lehernya di sini, ya ini ada kemiringan sedikit. Kebetulan arah tumbuh yang kita tentukan juga arah tumbuh yang ke arah sebelah kiri. Ya, jadi ini ada kemiringan ke kiri sedikit. Kalau ini saya tentukan sebagai leher, maka apa-apa yang berada di atasnya leher ini akan menjadi kerangka mahkota. Kemudian saya juga bisa memilih ini sebagai leher. Ya, jadi ini sebagai leher. Kalau ini sebagai leher, maka mahkota adalah apa-apa yang berada di atas jari telunjuk saya ini. Ya, sedangkan yang tadi di bawah ini akan menjadi pengikut dari mahkota. Nah, tetap dalam hal ini saya memilih lehernya adalah di sebelah sini. Jadi ini adalah lehernya. Kemiringannya lebih miring lagi sedikit daripada yang ini. Ya, jadi nanti yang di sini akan saya yang di bawah leher ini akan saya buat kelompok-kelompok yang mendukung penampilan dari mahkota utama ini. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya bahwa lehernya adalah ini. Kemudian kerangka mahkota atau susunan mahkota akan berada di atas telunjuk saya ini. Yang pertama kita menentukan arah tumbuh dulu. Jadi kalau lehernya agak miring sedikit kemari, maka arah tumbuh akan dominan ke sebelah sana. Kemudian bentuk mahkota juga akan sedikit mengarah ke sebelah kiri. Ya, karena lehernya miring sedikit, dan kebetulan pohon ini cocok untuk dibuat atau dipilih arah tumbuh ke sebelah kiri. Nah, setelah arah tumbuh ditentukan, bentuk mahkota kita udah tahu nih bahwa nanti akan agak miring ke arah sebelah kiri atau agak dominan ke sebelah kiri. Setelah itu kita akan membuat kerangka utamanya, yaitu terdiri dari rantingnya. Ya, jadi ini adalah ranting. Kemudian di belakang ini juga ada ranting. Ini yang kita pisah dulu. Kita sebar supaya kita mencapai bentuk mahkota yang dikehendaki. Jadi ini kita sebar.
Nah, setelah kita sebar, kita sudah tahu kira-kira nanti radius mahkota kita akan seberapa. Ya, tentunya di sini bentuknya akan berbentuk agak sedikit oval karena nanti akan ada dominasi tumbuh ke arah sebelah kiri ya. Jadi di sini akan pendek, di sana akan agak panjang sedikit. Itu cara menentukan atau membentuk mahkota dengan arah tumbuh yang ke satu sisi. Kalau lehernya ke atas berarti mahkotanya akan simetris. Berarti antara sebelah sini dan sebelah sini akan sama, akan simetris ya. Karena ini menuju ke arah ke kiri, maka ke kiri kita panjangkan sedikit. Nanti di sini kalau bila perlu dikasih ujung seperti apa namanya? Ujung yang lancip untuk mempertegas bahwa memang arah tumbuh ke sebelah kiri. Nah, setelah ini kita sebar, kemudian sekarang anak rantingnya yang kita arahkan ya. Nah, ini udah selesai mahkotanya. Saya putar. Ya, jadi keliling ini menyebar udah ada apa namanya? Jangkauan dari penyebaran rantingnya ya, keliling. Nah, selanjutnya adalah pembantu ataupun pendamping dari penampilan mahkota ini. Di sini juga nanti akan dimunculkan sebuah bentuk tajuk yang seperti kurva terbalik, tetapi tidak sederas dari kumpulan mahkota. Jadi nanti ini akan terpisah, tetapi sebenarnya nanti akan dekat sekali. Jadi di sini akan ada pemisahan, tetapi dekat sekali dengan ujung bagian sebelah kanan mahkota. Ini yang biasa saya sebut dengan pendamping mahkota. Ini juga ya, sudah terlihat ya. Nanti apabila terjadi kumpulan tajuk, di sini akan memisah dengan kumpulan mahkota ini. Nah, pemisahan itu nanti yang akan biasa kita sebut menimbulkan kesan awan-awan ya. Jadi apa? Seperti kumpulan daun begitu. Selanjutnya saya akan menentukan mahkota yang kedua, semi mahkota ya, semi mahkota yang pertama ini dari kelompok cabang yang besar ini. Tadi sudah ditentukan bahwa terusan daripada cabang ini akan menuju kemari ya, dengan pemimpin ataupun mahkota di sebelah sini. Maka seperti biasa saya menentukan leher. Kebetulan ini lehernya kemiringannya hampir 90 derajat ya teman-teman. Tidak masalah. Saya akan membuat kelompok mahkota di sini seirama dengan pertumbuhan lehernya, yaitu semakin miring akan semakin pipih bentuk mahkotanya. Ya, jadi ini masih sedikit sekali yang bisa kita buat kerangka, tidak masalah. Yang paling penting udah tahu kita bahwa nanti di sini akan terjadi kumpulan mahkota. Bentuknya pipih. Nah, ini kelompok pembantu di belakangnya.
Jadi nanti di sini ada bentuk pipi, ada kelompok pembantu. Ini juga sama, di belakangnya lagi. Ini yang di depan. Oke, saya lanjut dulu dengan penataan semuanya. Nanti saya akan kembali setelah semua kita lakukan pengarahan. Ya, inilah sebuah pohon sancang ori hasil budidaya ya, yang diprogram sedemikian rupa sehingga memiliki anatomi yang sangat bagus ya, kecuali di bagian leher ke atas ini memang terlihat masih terlalu kecil. Tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya pertumbuhan, dia bisa mengejar kondisi balance dari terusan gerak batangnya ini. Ya, desainnya juga tidak monoton, artinya ada permainan besar kecil dari cabangnya sehingga kita bisa memainkan kelompok-kelompok tajuk yang berbeda. Berbeda artinya sesuaikan dengan besar kecilnya dari cabang-cabangnya. Itulah dinamika kehidupan sebuah pohon, jadi tidak monoton. Oke teman-teman, saya pikir ini cukup dulu. Semoga saya terus dapat mengupdate dari pohon ini untuk proses selanjutnya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini hasilnya adalah nanti sekitar 2-3 bulan ke depan. Nanti akan saya update lagi kondisi pohonnya bagaimana hasil dari perlakuan yang sekarang ini. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.